29. Si tampan yang bikin luluh. Hari kedua di rumah ayah dan bunda, aku masih menunjukkan sikap kesal terhadap Mas Arfan. Walaupun aku memintanya agar tidak ikut menginap, ia tetap bersikeras. Oleh karena itu, aku membelakangi dirinya ketika tidur. Namun, ia tetap saja bersikap baik, memelukku hingga menuju alam mimpi. Sebelum tidur tadi malam, aku meluapkan kekecewaanku kepadanya. Aku tidak habis pikir, kenapa ia harus bercerita tentang keadaan kami saat ini kepada Kak Citra. Ia mengaku bahwa dirinya telah menganggap Kak Citra seperti saudari sendiri. Aku juga mengaku sangat iri terhadap Kak Citra yang lebih mengetahui semua tentangnya daripada aku sebagai istrinya. Sebenarnya, aku tidak seharusnya menyalahkan dirinya, karena kenyataannya selama ini, aku yang tidak ingin tahu dan tidak peduli. Awal pertemuan hingga kami menikah, aku selalu yakin kalau ia bukan pria yang aku cintai. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata aku pun jatuh cinta hingga berhasil melupakan masa lalu. Ternyata, masa laluku tersebut tidak lain adalah dirinya sendiri. Tidak dapat dimungkiri kalau kenyataannya aku telah lama mencintainya. Namun, entah kenapa aku masih belum memberikan maaf atas kenyataan yang baru aku ketahui. Bukankah selama ini ia selalu mencintaiku? Kenapa aku harus marah? Sebenarnya, kamu ada masalah apa dengan Arfan? Tanya bunda. Saat ini kami sedang duduk di ruang TV. Sementara ayah juga Mas Arfan sudah berangkat ke kantor dan Al ke sekolah. Akhirnya, aku pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya hingga aku pulang ke rumah ayah dan bunda. Namun, reaksi bunda justru di luar dugaan. Beliau tertawa setelah aku selesai bercerita. Entah kenapa wanita itu menganggap kekesalan dan kekecewaanku menjadi lelucon. Hanya masalah sepele gitu, kamu marah? Bunda kembali bertanya. Bunda bilang itu masalah sepele. Aku tidak memahami jalan pikiran bunda. Sepele banget sayang. Menurut bunda, justru apa yang Arfan lakukan adalah bentuk cintanya padamu. Dia rela menjadi sosok yang berbeda agar tetap dapat mencintaimu. Kamu harusnya bangga punya suami seperti dia. Jarang banget ada laki-laki yang seperti itu. Bunda tampak serius. Tapi Rena sedih karena dia nggak jujur dari awal, Bun. Kalau dia jujur dari awal, itu namanya bukan kejutan. Kamu itu tetap salah sayang. Hanya karena masalah ini, kamu meninggalkan rumah suamimu. Apa kata mertuamu nanti? Apa kamu gak kasihan lihat mereka? Padahal mereka sayang banget sama kamu. Bunda meraih jemariku, lalu menggenggamnya. Masih pantaskah aku marah kepada Mas Arfan setelah merasakan cinta dan perhatian yang ia berikan selama ini? Ia selalu mampu membuatku terpesona dengan rasa pedulinya. Namun, aku justru membalasnya dengan tuduhan menyakitkan. Kamu itu hebat sayang. Teman masa kecil yang akhirnya menjadi direktur masih tetap sangat mencintaimu. Wanita-wanita di luar sana pasti ingin banget berada di posisi kamu. Memiliki suami tampan, perhatian, dan jabatan yang membanggakan. Itu sangat keren menurut bunda. Tapi bunda tetap bangga punya ayah kamu karena sejak dulu bunda pengen dapat jodoh seorang ASN. Bisa-bisanya bunda tetap memuji ayah, walaupun sedang menasihatiku tentang sikapku terhadap Mas Arfan. Ayah dan bunda benar-benar pasangan terbaik menurutku. Terima kasih atas nasihat bunda. Rena janji akan memperbaiki semuanya. Setelah Mas Arfan pulang kantor, kami akan kembali ke rumahnya. Aku sudah yakin dengan keputusanku. Nah, ini baru anak bunda. Ingat, kamu itu sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Kamu harus bisa bersikap lebih dewasa. Bunda pun memelukku. Aku sangat bersyukur dan bangga memiliki bunda. Beliau selalu saja menyikapi segala hal dengan penuh kematangan. Walaupun aku anak kandungnya, tetapi beliau memberikan pengertian jika aku salah. Mulai hari ini,
Aku harus bisa menjadi seorang istri yang mampu bersikap lebih dewasa. Aku akan meminta maaf kepada Mas Arfan dan jujur dengan perasaanku terhadapnya. Waktu menunjukkan pukul 4:10 WIB sore. Mas Arfan pun tiba di rumah ayah dan bunda. Aku langsung menyambutnya dengan mencium takzim punggung tangannya. Lalu kami langsung menuju kamar. Ia tampak bingung, mungkin karena perubahan sikapku. Aku memintanya duduk di tempat tidur, sedangkan aku mulai mengemasi barang-barang karena sore ini kami akan kembali ke rumah orang tuanya. Benar kata bunda, tidak baik jika aku meninggalkan rumah suami saat sedang ada masalah. Kasihan papa dan mama mertua. Setelah selesai mengemasi barang-barang yang kami bawa ke rumah ini, aku pun duduk di samping Mas Arfan. Aku sudah yakin akan meminta maaf dan menyatakan cintaku kepadanya. Ia pantas mendapatkan balasan cinta dari istrinya, bukan sebagai Kak Dilan, tetapi dengan sosok Mas Arfan. Mas, aku tidak kuasa menahan air mataku agar tidak jatuh. Kamu kenapa sayang? Ia langsung mengusap air mataku. Aku minta maaf atas sikapku selama ini. Kenapa harus minta maaf? Kamu gak salah sayang. Justru aku yang harus minta maaf karena telah membuatmu kecewa hingga meninggalkan rumah. Aku makin merasa bersalah mendengar penuturannya. Tetap aku yang salah, Mas. Aku janji mulai hari ini akan berusaha menjadi istri yang terbaik dan kamu inginkan. Dari dulu, kamu itu tetap yang terbaik dan aku inginkan. Ia memelukku. Melihat sikapnya yang selalu romantis, membuatku makin mencintainya. Aku mencintaimu, Mas. Akhirnya, kata cinta itu keluar dari bibirku. Aku tahu, sayang. Aku terkejut mendengar balasannya. Aku pun melepaskan pelukan. Tapi aku mencintaimu sebagai Mas Arfan, bukan Kak Dilan. Iya, aku tahu. Tapi aku baru mengatakannya. Kenapa kamu bilang tiba-tiba udah tahu? Sikap kamu menunjukkan semuanya, sayang. Ih, kamu. Aku pun memukul-mukul pelan dadanya. Ia selalu saja berhasil membuatku terpana dan makin bangga memilikinya. Ternyata pertemuan masa kecil kami telah membuatku menjadi wanita paling beruntung, karena akhirnya diratukan olehnya. Sungguh, aku baru menyadari kalau ia sangat tampan dan berwibawa. Aku bersyukur dilamar direktur seperti dirinya. Aku ingin mengatakan pada dunia bahwa hari ini aku sangat bahagia. Ternyata ini rasanya mencintai orang yang benar-benar nyata. Aku juga bangga karena selama hidupku hanya mencintai seorang pria setelah ayah dan Al. Ia suamiku sendiri. Terima kasih atas balasan cintamu, sayang. Ia meraih daguku. Bukan Mas Arfan namanya kalau tidak berhasil membuatku luluh. Ia pun mendaratkan ciuman di bibirku dan aku dengan semangat membalasnya. Untung saja tadi pintu kamar sudah dikunci. Kali ini kami melakukannya lebih lama dari biasanya. Mungkin karena aku sangat bahagia setelah menyadari besarnya pengorbanan dan cintanya selama ini. Namun, ketika tangannya mulai turun ke bawah, aku langsung menyadarkannya, lalu melepaskan ciuman kami. Jangan sekarang, Mas. Nanti aja setelah di rumah. Kita pulang sore ini. Aku berusaha memberikan pengertian. Aku pengen sekarang, sayang. Aku ingin melakukannya di kamar ini, supaya kamar ini juga menjadi saksi bisu atas cinta kita. Ia kembali menciumku. Sebagai seorang istri, aku tidak akan menolak permintaan suami. Aku pun menjalankan tugas dengan memberikan haknya. Akhirnya, kamarku sejak kecil menyaksikan kemesraan yang aku lakukan dengannya. Aku benar-benar sangat bahagia. Semoga kebersamaan kami langgeng hingga maut memisahkan.